Maafkan aku, ampuni aku. Kadang ku tak pekakan suaramu. Seringkali ku melayanimu hanya untuk kepuasanku. Ajarku untuk berjalan sesuai kehendakmu. Kemanapun engkau membawaku, ku kan turut bersamamu. Dan apapun Tuhan yang kau mau, ku kan ikut kehendakmu. Oh, oh. Maafkan aku, ampuni aku. Kadang ku tak pekakan suaramu. Seringkali ku melayanimu hanya untuk kepuasanku. Ajarku untuk berjalan sesuai kehendakmu. Kemanapun engkau membawaku, ku kan turut bersamamu. Dan apapun Tuhan yang kau mau, ku kan ikut. Saya dulu guru sekolah minggu ya. Sebelum saya masuk biara, saya bekerja di Batam selama 4 tahun. 2005 sampai 2009 bekerja di pembuatan harddisk internal barang Samsung dan Seagate sebagai teknisi. 4 tahun mengajar sekolah minggu. Jadi saya ya seperti inilah orangnya. Tadi saya bilang baru kali ini saya mengunjungi gereja dengan pakaian resmi, pakai kolar. Kalau sebelumnya tidak pernah. Saya lebih suka tidak terlalu kelihatan. Oke, kalau soplong gitu ya. Oke ya. Saya minta untuk berdiri sebentar. Sandro Sumanjorang SPD, anak ke-6 dari 10 bersaudara. 2 meninggal, kami tinggal 8, yang hidup 5 laki-laki 3 perempuan, dan semuanya sudah menikah. Saya orang Batak ya, Simanjorang sama dengan Sinaga, sehingga kami yang jadi pastor pun dianggap sudah menikah. Karena saya setelah ditahbiskan, saya bayar hutang adat kepada om saya, dan om saya juga bayar hutang kepada saya. Jadi dianggap sudah menikah meskipun tanpa pasangan di sebelah saya. Kemudian seperti tadi saya bekerja di Batam 2005 sampai 2009 sebagai teknisi harddisk internal. 2008 karena bingung ikut MRT bahasa Jakarta. Kami dulu KPP, ikut KPP bersama dengan mantan calon saya dulu. Kemudian dalam perjalanan waktu akhirnya kita mengatakan setelah selesai KPP sepertinya dia tidak suka dengan ibu saya. Karena ibu saya meminta saya mencari pasangan itu perawat atau bidan agar ibu saya bisa disuntik gratis katanya. Kemudian mantan saya bilang gini, bagaimana kau masih serius dengan saya? Mantan saya mengatakan kita jalani saja dulu. Ternyata kalau perempuan sudah mengatakan kita jalani saja dulu, sudah kecil kemungkinan untuk lanjut. Akhirnya meskipun kami sudah KPP, pada penutupan bulan Maria tanggal 31 Mei 2009 kami berdoa di depan Gua Maria di salah satu paroki Batam dan merobek bagi 2 sertifikat KPP itu, dan kita
berjanji untuk saling mendukung satu sama lain dalam jalan pilihan masing-masing. 2009 saya masuk biara, 2019 menjadi pastor 10 tahun. Saya bertugas di pedalaman Kalimantan Barat selama 2 tahun di salah satu paroki Keuskupan Sanggau, stasi 68, pastor 2. Tidak ada aspal, tidak ada aspal ya, tidak ada aspal. Kemudian listrik juga hampir 80% tidak ada, apalagi sinyal. Kemudian kami berangkat ke stasi hari Kamis, pulang hari Senin atau hari Selasa pagi baru kembali ke paroki, supaya 68 stasi itu paling tidak sekali setahun pernah merayakan misa. Kemudian saya kembali diminta ke Jakarta untuk rencananya akan studi tahun depan. Doakan saja supaya rencana studi akan berjalan dengan baik. Oke, itu perkenalan singkat saya, panggil saja Sandro. Nah, pengembangan iman dan memantapkan panggilan pelayanan sebagai lektor. Ini sebenarnya panggilan itu adalah tawaran dari Allah. Ya, tawaran dari Allah. Allah yang selalu punya inisiatif untuk memanggil. Tetapi panggilan itu akan bisa ketika ada tanggapan dari manusia. Kalau nggak ada tanggapan sama saja. Misalnya saya panggil ya, misalnya panggilannya apa? Michelle, saya panggil Michelle. Michelle tidak mau menjawab, berarti tidak akan ada panggilan. Tidak ada dialog ini. Tidak akan terjadi dialog. Kalau saya panggil Michelle dan panggil tidak jawab, berarti tidak ada. Itulah dalam budaya sekarang bisa dikatakan cinta bertepuk sebelah. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Sama dengan perayaan, liturgi, ibadah itu semuanya tawaran dari Allah. Sekarang tergantung dari kita, mau tanggapi enggak? Dan setiap perayaan Ekaristi nanti yang dikatakan itu adalah wahana perjumpaan, dan di dalamnya ada dialog. Kalau nggak ada dialog, itu monolog namanya. Saya bisa mengatakan, nah nanti cuci piring, nggak ada jawaban dari anak. Mungkin Anda sebagai orang tua, sebagai ibu juga jengkel. Itu iya atau tidak ya? Harus ada terjadi dialog. Ketika diumumkan pun akan dibuka pendaftaran sebagai lektor-lektis di Paroki Alam Sutra. Mungkin petugas atau ketua juga lektor mungkin berkali-kali mengumumkan. Kalau tidak ada juga tanggapan dari Anda akan bisa tidak berkumpul sebanyak ini pada sore hari ini. Tapi ketika mengatakan, ya saya mau berproses di dalamnya, itulah terjadi dialog. Ini agak bukan terlalu berat, tapi saya kira mudah dipahami. Allah punya inisiatif terhadap manusia. Bahasa liturginya seperti ini. Allah menawarkan, dalam bahasa liturginya dikatakan kata batis. Allah menawarkan, inilah tubuhku misalnya. Kalau Anda tidak maju menjawab, Anda juga tidak akan memberikan tanggapan. Manusia memberikan tanggapan, menanggapi, itulah namanya anabatis. Makanya terjadi dialog. Ya, ada dialog ini. Dan ketika manusia menanggapi, justru disitulah letak iman manusia kepada Allah. Sama seperti kita ini. Anda sudah bersedia menjawab panggilan sebagai seorang lektor, tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Perlu dikembangkan terus-menerus. Kalau mengatakan, oh saya mau jadi lektor, kalau tidak salah tanggal 8 pelantikan. Yaudah tanggal 8 dilantik, disuruh tugas, ya kamu aja dulu. Kapan berkembangnya? Ya, harus ada tanggapan. Allah menawarkan, manusia menanggapi. Itulah dialog. Kalau tidak ada tanggapan, tidak akan terjadi dialog. Inilah tawaran dari
sebenarnya. Allah selalu menawarkan yang terbaik. Meskipun memang orang mengatakan, Romo kok seperti ini ya yang saya hadapi ya. Mungkin ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi persoalan, Allah membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Dikatakan, mengapa saya selalu menghadapi permasalahannya? Ada satu statement, kebetulan saya aktif di media sosial ya. Ada dikatakan demikian. Kamu diberikan satu tugas, satu permasalahan, satu pergulatan dalam hidup untuk membuktikan bahwa kamu punya kekuatan. Kekuatan kita dalam menanggapi panggilan itu adalah iman. Itu yang perlu dikembangkan. Tanpa dikembangkan akan seperti itu saja. Tawarannya apa? Keselamatan. Hidup kekal. Dan menguduskan umat. Kita harus ingat bahwa seluruh liturgi yang kita rayakan, ibadat sabda, masa kami di kampung-kampung di Kalimantan, perayaan Ekaristi yang kita rayakan, ini dia untuk sampai pada hidup yang kekal. Ini perkatakan pergi tidur larut malam, bangun pagi-pagi, pergi tidur larut malam untuk mencapai hidup yang kekal ini. Seandainya tidak ada hidup yang kekal, mungkin akan lain lagi ceritanya dalam perjuangan hidup kita. Ini dia tawaran dari Allah. Menawarkan dirinya sendiri, tubuh dan darah Kristus. Menawarkan dirinya sendiri. Saya punya pengalaman lucu dan unik di Kalimantan demikian. Sebagai seorang lektor ya, ketika satu misa ada petugas maju, dia sudah membacakan, misalnya entah apalah dibacakannya kan. Dan pada hari ke-7 Allah beristirahat, tapi di bawahnya tidak ditulis demikianlah sabda Tuhan. Bingung, apa dikatakannya? Demikianlah bunyinya. Kemudian dia berharap umat menjawab syukur kepada Allah. Tapi kan bukan itu kan? Demikianlah sabda Tuhan, baru syukur kepada Allah. Demikianlah bunyinya. Udah keringat dingin, gak ada jawaban. Kemudian pastor dari belakang menjawab, demikianlah sabda Tuhan, katanya. Waktu itu kan belum terjadi perubahan seperti sekarang. Umat saya orang menjawab sana, terpujilah Kristus. Karena lektor salah ya. Lektor mungkin kesalahan sekretariat juga tidak menuliskan di bawahnya. Demikianlah sabda Tuhan, mungkin mengandaikan pasti sudah tahu lah. Ini kan tidak semua orang sudah tahu. Demikianlah bunyinya. Jadi yang lihat pastor yang belakang, demikianlah sabda Tuhan, katanya. Umat yang terpujilah Kristus. Dan satu hal yang kita ingat itu di gereja Katolik adalah kehikmatan itu penting. Kehikmatan. Nah, Anda sebagai lektor nanti, saya tidak pernah menjadi lektor secara resmi seperti ini. Tetapi kami memang setelah menjadi frater pakai jubah, kami dilantik oleh uskup namanya lektor akolit. Harus dilantik dulu lektor akolit, baru bisa ditabiskan menjadi diakon, baru dan menjadi imam, menjadi pastor. Tidak boleh tabiskan jadi imam tanpa lektor akolit. Harus lektor akolit. Dulu itu tabisan rendah. Tabisan lektor akolit itu tabisan, lektor itu tabisan. Dan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi seorang imam. Tetapi itulah keindahan gereja Katolik. Tidak menjadi sesuatu yang kaku. Ini bukan hanya milik kami yang tertabis, tidak. Ini adalah panggilan kita semua sebagai orang-orang yang sudah dibaptis. Nah, respon dari manusia apa? Memuji,
Terima kasih Tuhan atas rahmat ini. Anda bayangkan, Anda orang-orang yang terpilih, ya. Jangan merasa pekerjaan sebagai lektor menjadi beban. Tidak ada beban menjadi lektor, tidak. Saya kurang tahu berapa jumlah umat di Alam Sutra. Berapa kira-kira? 17.000 ya? 12 18. Ini jumlahnya berapa ini? 80. Dari 18.000 hanya 80 yang menjadi lektor. Apa tidak menjadi suatu rahmat bagi saya? Apa tidak menjadi suatu rahmat? Semua orang bisa membaca, tapi sedikit orang yang bisa membacakan. Lektor itu kan membacakan, bukan membaca. Membaca mungkin pada satu hari kamu atau baca dalam hati. Tapi membacakan, Anda membaca dengan lantang, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk umat yang hadir. Itulah kebahagiaan seorang lektor. Tanggapan dari manusia, respon dari manusia adalah memuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesungguhnya aku tidak layak. Mungkin masih ada orang yang lebih layak dari saya, tapi toh akan saya puji Engkau melalui rahmat ini. Hal yang kedua, memuliakan Allah. Dan semuanya ini, dan kedua hal ini, memuji, memuliakan Allah. Kemudian iman. Iman tadi yang tumbuh itu, dan semuanya muncul dalam tata gerak liturgi. Saya kira kita semua paham tata gerak liturgi. Saya belum pernah berziarah ke Tanah Suci, tidak. Mungkin Anda yang pernah berziarah ke Tanah Suci. Mungkin mereka bahasa Polandia, misalnya gitu kan. Tapi kita indahnya gereja Katolik adalah tata gerak liturginya pasti sama. Kalau pastor masuk pasti berdiri. Kok berdiri? Kalau dulu Tuhan kasih anak kami pasti berlutut. Respon manusia ini muncul dalam tata gerak liturgi. Ini berkaitan dengan perayaan Eucharistia. Tugas Anda sebagai lektor muncul dalam tata gerak liturgi. Semuanya muncul itu. Ya, mungkin nanti ketika pastor misalnya jalan ke depan yang peradakan ada yang gini saja. Gimana menghayal apa lagi. Dan satu hal yang masih saya ingat, ya, satu hal yang dosen ajarkan kepada saya adalah terkait dengan lektor. Nanti saya ingatkan. Dengan lektor, tugas kita sebagai lektor adalah membacakan, bukan membaca. Saya kurang tahu apakah di sini masih ada buletin mingguan, ada? Ada. Kebanyakan sadar atau tidak sadar, lihat saja nanti. Ketika Anda membacakan bacaan pertama, umat tidak mendengar, tapi dia membaca. Benar kan tidak? Enggak ya? Oh enggak ada, maaf, enggak ada. Di beberapa paroki yang saya lihat, ada namanya tampar warta mingguan paroki, apalah namanya ya. Dibuat di situ bacaan pertama, Mazmur tanggal, bacaan kedua, Injil, doa, lengkap semua. Ketika bacaan dibacakan, umat tidak mendengarkan, tapi membaca bacaan. Mungkin itu satu kegagalan sebagai seorang lektor. Mungkin kita bisa bertanya, apakah memang saya bisa membacakan dengan jelas? Tapi jangan berkecil hati, semuanya berproses asalkan engkau terbuka kepada Roh Kudus. Satu pengalaman saya setelah jadi pastor, orang mengatakan, sudah jadi pastor sudah tahu semua. Belum. Saya kehabisan 26 Oktober 2019. Besoknya langsung hari Minggu. Pastor Farhan bilang, Pastor, pimpin bis saya. Ya, gimana ya? Tanpa didampingi loh. Katakan, oke siap. Bagaimana? Tidak bisa menolak kan? Kemudian waktu itu rektor kami dari Malang belum pulang ke Malang. Dengan lantang saya di depan mimpi misa. Tahu apa yang terjadi? Ketika Bapak kami, kalau kan atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
maka beranilah kita berdoa. Saya tidak. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi. Umat diam, tuh kok. Lalu, maka beranilah kita berdoa. Bayangkan, tidak serta-merta. Jangan ada orang, asalkan kita terbuka kepada Roh Kudus, pasti Roh Kudus itu memimpin. Ini tentang apa? Cuma dari manusia. Oleh karena itu, iman adalah tanggapan atau respon manusia terhadap tawaran yang diberikan oleh Allah. Ini ya, tanggapan, jawaban dari manusia atas tawaran dari Allah itu. Atau dengan kata lain, iman adalah rahmat, gratia atau gratis dalam bahasa Indonesia dari Allah atas tanggapan yang kita berikan. Oleh karena itu, kalau Anda mendengar kata gratis itu dari bahasa Latin sebenarnya, gratia, rahmat, cuma-cuma. Allah menganugerahkan kok. Jangan mengatakan, oh ini sekarang saya mencari diri sendiri, saya punya iman yang tinggi. Tidak. Dari Allah semuanya. Allah lah sumbernya. Oleh karena Allah sebagai sumber, maka kita juga harus mendekatkan diri kepada sumber itu. Kalau tidak, ya segitu-gitu saja nanti imannya. Ini ada dua hal inti dari respon manusia tadi itu. Nah, ini kalau tidak salah nanti sama seperti ini. Siapa di sini pernah ikut mengajar sekolah minggu? Ada beberapa ya. Makanya tadi lagu yang masih saya ingat itu dari sekolah minggu yang bilang gini, di sini senang, di sana senang. Tapi waktu itu kami bahan-bahannya kami susun sendiri, guru sekolah minggu di Paroki Batam itu. Akhirnya kami ikut gaya Mandarin. Ya, musiknya sama tapi kan. Di sini di san sen, di man hat hat sen, di sin sen, di san sen, di man hat hat sen. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, balik kanan. Ini salah satu lagu sekolah minggu. Mari kita tahu apa lagu sekolah minggu. Ini harus bertumbuh. Mungkin bisa kita sama-sama nyanyi. Tahu lagu ini? Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
juga suka pelihara bunga? Yang pelihara bunga, yang tanam bunga di rumah siapa yang suka? Saya suka soalnya. Saya tidak akan meminta koleksi bunga lagi. Kalau mau dikasih Romo di rumahnya bunga, ambil. Oh dengan senang hati, ya silakan. Naik motor pun saya datang kalau langsung terjemput. Siapa yang suka? Ada beberapa ya, karena saya suka koleksi bunga. Kebetulan saya di Kalimantan Barat dulu, keluar masuk hutan selalu ada bunga yang unik. Selalu ada bunga yang unik. Bahkan kalau Anda pernah mendengar ini, namanya keladi selingkuh ya. Keladi selingkuh, daunnya sebelah merah, sebelah hijau katanya. Mengapa selingkuh? Karena warna-warna ini. Sampai mereka bilang kata-kata demikian. Yang mau saya katakan dengan bunga adalah Anda pasti rajin menyiram bunga, ya tidak? Mengganti tanahnya, menggemburkan. Kalau bunga Anda perlakukan demikian, hidup pun harus lebih dari itu. Itulah mengapa dikatakan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kita hanya kebetulan di rumah ada beberapa koleksi aglonema. Aglonema tumbuhlah. Kemudian kita juga nggak buat apa-apa dengan dia. Sulit tumbuh. Mungkin tumbuh kerdil ya, kerdil. Warnanya juga mungkin agak kusam. Katanya kan aglonema dikasih sedikit ke matahari pagi-pagi itu, makin ceria warnanya misalnya. Sama halnya dengan hidup kita. Kita juga akan bisa bertumbuh dan berkembang kalau hidup kita disirami oleh sabda. Romo, izin punten sebentar. Teman-teman, ada yang membawa kendaraan Yaris B1861 DC atau BC. Itu harus disiram. Bahkan kita harus ganti tanahnya. Kebetulan saya rombak taman sekarang itu. Ini ada kapalan sedikit ini, ada kapalan. Tanahnya tampung keras sekali. Dan mati tanahnya ya. Cacing pun tidak tumbuh. Congkel begitu, congkel setengah mati juga. Akhirnya minggu lalu saya katakan saya beli tanah saja ya. Saya beli tanah sekian saja. Saya campur untuk hujan. Padahal campur, hujan datang. Saya campur lagi. Tadi pagi saya nyangkul sebelum saya berangkat ke sini. Oh puji Tuhan, sudah mulai datang cacing-cacingnya. Supaya subur. Hidup kita pun seperti itu, mungkin harus dicangkul. Mungkin juga harus dengan usaha yang bertumbuh. Kalau katanya bagaimana ya? Itu ya lagu tadi itu. Kalau bunga kita perlakukan demikian, hidup kita juga harusnya lebih dari itu. Dengan doa, baca kitab suci. Iman akan bertumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah yang baik jika kita memiliki relasi yang baik dengan Allah. Relasi itu dengan Allah akan terjadi ketika kita berdoa. Orang mengatakan, Romo, mengapa doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan? Mungkin ada yang katakan dalam kitab suci, mintalah. Mungkin selama ini kita hanya meminta. Carilah, mungkin hanya mencari. Ternyata perlu diketuk berkali-kali Tuhan itu. Ketuk supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Ya. Harus berelasi. Bagaimana mungkin kamu mengenal Tuhan kalau kamu tidak berelasi dengannya? Bagaimana mungkin saya bisa mengenal Michelle, misalnya, kalau saya tidak punya relasi dengan Michelle? Secara manusia dunia. Tidak mungkin misalnya Anda juga yang sudah berkeluarga atau yang sedang pacaran. Ya saya mau menikah dengan kamu. Tidak mungkin langsung ketemu langsung nikah. Tidak, ada prosesnya kan. Belum lagi MRT, KPP, perlu proses. Ya. Semuanya butuh proses. Dan proses itu akan menghasilkan buah yang baik ketika Anda berelasi dengan baik dengan Allah. Ini dia. Ya. Bagaimana iman itu dikembangkan? Membaca dan merenungkan kitab suci. Kita kan tidak melihat Allah lagi secara kasat mata, gitu. Atau mungkin ada yang pernah melihat Allah di sini, ada. Bicara langsung, Allah katanya ada. Tidak ada kan? Kasat mata.
Kita hanya bisa melihat Allah lewat bacaan kitab suci. Rajin berdoa. Dan tindakan kantitatif lainnya. Dalam Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kamu katakan, aku punya iman, tapi sebelumnya nggak dapat. Sama dengan bacaan Injil nanti hari ini. Ada yang sudah baca Injil belum? Untuk minggu besok ada yang sudah baca tentang Zakheus, orang kaya dengan Zakheus. Lazarus. Saya pernah mengajar setelah minggu begini. Zakheus itu orang pede kan? Lazarus katanya. Alas kalau minggu bilang gini. Kan orang Batak dipanggil abang. Bang, bukan Lazarus. Diam dulu. Lazarus turun. Itu bukan tempatmu, itu tempat Zakheus. Benar kan? Karena Lazarus manjat pohon yang bukan tempatnya. Itu tempat Zakheus itu. Lazarus, bukan Lazarus. Lazarus turun. Tempat Zakheus itu salah tempat kan? Itu namanya pembelaan diri. Tidak kan di depan anak-anak kita harus lebih kreatif. Nanti kita kena olok lagi sama anak. Injil nanti akan kita renungkan. Zakheus dan orang kaya. Harus. Orang kaya mungkin dia punya iman, segala sesuatu yang saya miliki ini berasal dari Allah. Tapi tidak ada perbuatan karitatifnya. Perbuatan minta kasih. Mengandalkan kehendak Tuhan dalam hidup. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Maaf ya, ada orang Batak di sini? Tidak ada. Karena kami orang Batak ini sombong. Ya. Gengsinya kami agak tinggi loh. Bukan agak tinggi, tapi mungkin tinggi ya. Itu berdiri itu gara-gara ini semua itu. Ya mungkin kamu, tapi juga Tuhan campur tangan di situ. Mengandalkan kehendak Tuhan dalam hidup. Bukan karena kehendak saya lagi ini Tuhan, tapi kehendak yang terjadi. Jadilah kehendak, bukan jadilah kehendakku. Ingat dong Pak. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendakmu. Sampai habis. Menjadi manusia baru yang sungguh-sungguh diresapi sabda Tuhan. Kalau mungkin pandangan saya selama ini salah, tapi ketika saya membaca kitab suci merenungkannya, ternyata saya semakin dimurnikan. Saya semakin menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini banyak keliru. Nah, masuk dalam hidup yang baru. Kisahnya ada di melaksanakan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Artinya tanya. Pernah dengar kisah ulat dan ular? Mau cerita sedikit. Ulat dan ular. Saya paling jengkel kalau lihat ulat ya. Jisiknya minta ampun, geli itu. Apalagi kalau sudah makan daun-daun bunga itu, aduh Tuhan. Gara-gara kesembuhan Tuhan, gara-gara ulat ini. Ulat lebih pada puasanya ya, lebih pada puasa. Ulat ketika ia masih menjadi ulat makan daun-daun. Kemudian ia menjadi kepompong. Puasa, benar. Dia berpuasa dan pada satu saat nanti dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Metamorfosis, menjadi lebih indah, lebih baik. Kalau ular, sebelum tukar sisik ya namanya ular. Sesudah tukar sisik ya tetap namanya ular. Atau mungkin sebelum tukar sisik ular dulu ya. Pas tukar sisik ulas. Setelah tukar sisik ulau. Ular sebelum dan sesudah tukar sisik tetap namanya ular. Makanannya sama ya. Makan ayam misalnya, daging-daging. Tetap makan daging. Pertanyaannya adalah sekarang, Anda mau ikut yang mana? Apakah saya mau seperti ulat yang berubah lebih indah menjadi kupu-kupu, atau saya akan tetap menjadi ular
Artinya setelah mendengarkan, membaca, merenungkan sabda Tuhan, berelasi dengan Tuhan, kita punya hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup yang lebih indah, hidup yang lebih berguna bagi sesama. Dengan membaca kitab suci, kita juga sungguh-sungguh diubah menjadi pribadi yang baru. Anda masih ingat kisah pertobatan Saulus? Paulus ya. Saulus yang menghancurkan semua pengikut Kristus. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, ia sungguh-sungguh menjadi pribadi yang baru, bahkan menjadi pewarta. Menjadi pewarta kemana saja, kemana, dan bahkan beberapa banyak suratnya. Mari kita berproses seperti ular, berpompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Berbicara tentang ular, maaf, kami di Kalimantan Barat, saya kan bekerja di 68 stasi ya. Kalau musim hujan turun, masa seperti ini ya, musim hujan turun itu lebih sering tergelincir sih ya. Saya berkali-kali tergelincir ya. Tergelincir, tapi kita bawa karung. Bawa karung itu apa kan nggak tahu itu. Ambil ular. Karena kalau, maaf ya, kan saya cerita sedikit. Karena kalau musim hujan, ular keluar. Namanya ular lipong, pendek, bodoh sekali, bodoh. Pokoknya kalau dapat ular itu bawa, masuk ke dalam karung, bawa ke paroki, bawa ke stasiun tempat tujuan kita. Mereka bilang, wah Romo, mantap. Ini namanya kan bilang tabas. Ini tabas. Sekarang tinggal cari tuak atau anak. Ya. Saya sungguh menikmati hidup di Kalimantan. Sungguh-sungguh berbicara tentang ular ini. Ular sawah ya banyak juga. Tapi yang saya dapat itu ripong namanya. Dia manis dagingnya, lebih enak daripada daging ayam, tapi hidup di sawit. Ya. Saya tidak akan berpanjang lebar karena mungkin ada yang ganti agak alergi. Ya. Kayak bagi saya tetap menjadi makanan yang baik. Itu. Ya. Mari kita berproses dari ular. Ular tetap jadi ular. Ular jadi kupu-kupu. Puasa, sama-sama menjalankan puasa. Sama-sama membaca, merenungkan kitab suci. Tapi yang satu tetap seperti manusia lama, yang satu menjadi manusia baru, yang lebih berguna bagi yang lain. Bagaimana? Anda mau jadi apa ini? Mau jadi lektor? Mau jadi lektor ini? Jangan mau jadi ular, tetapi berproses seperti prosesnya ular. Jangan mau jadi ular, saya juga tidak mau jadi ular. Saya mau jadi pastor aja dah, tapi hidupnya diubah lebih indah dari hari ke hari. Ya, saya mau jadi ular, saya mau jadi ular. Udah ganteng begini jadi ular. Ini maaf ya, ini maaf. Mungkin adik-adik katanya nanti. Kebetulan karena apa ya? Kita bisa belajar banyak hal dari anak-anak. Kalau Anda menonton di YouTube, begitu banyak inspirasi yang membantu kita untuk bertumbuh dan berkembang. Coba lihat. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pohon. Sebuah pohon dimulai dari sebuah biji yang terkubur di dalam tanah. Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah. Kemudian daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Pohon terus bertumbuh, bertambah besar dan makin tinggi. Daun-daun
banyak tumbuh di sekitar batangnya. Akarnya terus tumbuh ke dalam tanah, dan batangnya tumbuh jadi keras dan kuat. Kemudian pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Buah terus bertumbuh, semakin besar dan menjadi matang. Buah yang matang akan jatuh ke tanah. Buah ini akan terkubur di dalam tanah, dan bijinya dapat menumbuhkan pohon yang baru. Sekarang kita sudah mengetahui tentang siklus hidup pohon. Sampai berjumpa lagi. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat ya, kita bayangkan saja, buah itu adalah sabda. Sabda yang kita dengarkan, disinari oleh Roh Kudus. Kita boleh semakin memahami, kita bertumbuh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh baru, berkembang dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tidak hanya kita yang menikmati, tapi dinikmati oleh orang lain. Bayangkan panggilan Anda sebagai lektor. Mungkin Anda mengatakan demikian, Romo, sepertinya setiap saya membacakan bacaan dalam perayaan Ekaristi sepertinya nggak ada efek ya, atau juga tidak membawa perubahan yang sungguh-sungguh sangat berarti. Mungkin kamu merasa demikian, tapi begitu mungkin ada umat yang mendengarkan bacaan yang kamu bacakan dan dia sungguh-sungguh berubah. Sama seperti pohon ini, buahnya tidak dinikmati oleh dirinya sendiri saja, tapi dinikmati oleh orang lain. Anda juga dalam tugas sebagai lektor. Rahmat itu, yang gratis itu, tidak Anda nikmati sendiri, tapi Anda bagikan kepada orang lain. Alangkah bahagianya Anda. Semua tahu tembok? Tahu tembok ya? Tahu jembatan? Tembok itu untuk apa? Membentengi. Jembatan? Menyeberang, menghubungkan kan? Sekarang Anda sebagai lektor sungguh-sungguh menjadi jembatan yang menghubungkan Allah dengan manusia lewat bacaan yang Anda bacakan. Anda tidak menutup, membatasi ya. Bayangkan kamu bikin sebagai lektor. Bacaan pertama, pembacaan dari ini. Orang semakin mendengarkan, semakin memahami Kristus. Dan ia boleh sampai kepada Kristus lewat bacaan yang Anda bacakan. Anda tidak menghalangi, ini kerjaan Allah untuk kami saja. Tidak, Anda menjadi jembatan. Dan semoga Anda sebagai lektor sungguh-sungguh menjadi jembatan yang menghantarkan banyak orang secara istiqamah dalam sutra untuk sampai kepada Allah. Amin. Itu dia. Ya. Kita masuk kepada panggilan pelayanan. Dalam Christi Fidelis Laity, untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita ini hanya dapat diperoleh melalui mendengarkan sabda Tuhan dan gereja. Doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus, bimbingan dari pembimbing rohani yang bijaksana, dan discernment itu pembedaan roh yang terus-menerus tentang berbagai karunia dan talenta yang sudah diberikan Tuhan, dan juga keadaan di mana kita tinggal. Anda semua panggilan Anda. Kita semua. 4 hal ini sungguh-sungguh sangat penting. Ya. Karunia dan talenta. Ada yang bisa bernyanyi macam saya meskipun beraninya di kamar mandi mungkin. Ya paling tidak menghibur diri kan, bernyanyi. Ada yang diberikan karunia untuk bisa membacakan dengan indah. Ada yang diberikan talenta untuk bisa bergaul dengan anak-anak. Saya sampai sekarang sangat suka dengan anak-anak. Meskipun di kota kan kita agak takut bergaul dengan anak-anak karena takut dipidanakan katanya. Artinya dulu kan sempat frater kami ya, karena dia mengajar di salah satu sekolah di Jakarta, dekat dengan anak-anak, dia sebagai pengajar.
masuk ranah pidana. Karena dikatakan sebagai satu pelecehan, padahal tidak. Ya, makanya saya takut di kota itu berdekat dengan anak-anak. Kalau di kampung kan ya nggak apa-apa, kita mengajar anak-anak sekolah minggu goyang dimanapun mereka akan goyang. Kalau di sini kita goyang gini, anak cuma gini. Itu romo atau apa katanya? Christi Fidelis Laity adalah tentang panggilan dan misi kaum awam Anda semua. Ini salah satu surat. Dalam apakah kita? Katekismus Gereja Katolik. Kaum awam dapat juga merasa dirinya terpanggil atau dapat dipanggil untuk bekerja sama dengan para gembala mereka dalam melayani persekutuan gerejani demi pertumbuhan dan kehidupan persekutuan itu. Dalam pada itu mereka dapat mengambil alih pelayanan yang sangat berbeda-beda sesuai dengan rahmat dan karisma yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kau bisa dibayangkan, misalnya Romo memimpin misa, misalnya itu Romo lagi bacaan, dia lagi masmur, dia lagi bacaan kedua, misalnya itu haleluya dia lagi kembali sini. Tetapi gereja sungguh-sungguh, umat awam diberikan juga rahmat yang sama. Memang doa yang sungguh-sungguh sangat presidensial adalah milik kami. Doa syukur agung. Doa umat kan Anda bisa kan? Doa umat bisa. Bacaan pertama, bacaan kedua bisa. Bacaan Injil kalau ibadat sabda bisa. Bisa kan? Dalam perayaan Ekaristi tidak bisa. Kerjasama dengan para gembala. Gereja Alam Sutra atau gereja dimanapun berada akan bisa berkembang dengan baik jika ada kerjasama antara gembala dengan umatnya. Kalau tidak, sulit. Misalnya gembala mengatakan seperti ini, dan umat mengatakan ngomong aja terus, terserah Allah. Di mana letak kerjasamanya? Dialog seperti yang saya katakan di awal tadi. Ya. Itu dari panggilan pelayanan kita. Saya akan mempersempit yang berikutnya. Bersuka cita menjadi pelayan, menjadi lektor. Kalau misalnya saya, karena nggak ada orang Batak ya, saya panggil aja Ucok. Ucok, kamu besok lektor ya? Aduh, ini kan sudah ada jadwal. Karena besok saya mau nonton K-pop. Ada K-pop kan? Saya mau nonton K-pop di SD. Maju ke depan. Dulu kan gak ada masker ya? Maju ke depan. Sukacita, bahagia. Satu pesan dari dosen saya yang dikatakan begini. Bagaimana mungkin kamu mewartakan Kristus kalau wajahmu cemberut? Wajah penuh sukacita. Sukacita, gembira, bahagia. Tidak perlu orang lain tahu mungkin kamu punya permasalahan mungkin. Saya tahu, kami juga punya pergulatan, Anda juga punya pergulatan. Tapi ketika tugas mewartakan sabda itu, semua orang bisa membaca seperti itu. Tapi Anda dikhususkan untuk membaca bacaan pertama, bacaan kedua di altar. Bayangkan. Ya, sukacita. Sukacita, kegembiraan dan kelihatan di dalam ketika ia membaca. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Ada tertulis, alangkah menyenangkan kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Secara sederhananya demikian. Bagaimana orang juga akan
mendengarkan sabda Tuhan dengan baik kalau Anda semua tidak mau diutus untuk membacakan firman itu. Berbahagialah langkah Anda para lektor-lektris, para pialam sutra yang sungguh-sungguh mewartakan kabar keselamatan lewat bacaan itu. Bacaan sederhananya begitu. Bagaimana mungkin bacaan pertama bisa dibacakan dalam perayaan Ekaristi oleh awam jika tidak ada yang mau diminta tugas, jika tidak ada yang mau diutus. Tapi ketika ada yang mau diutus, maka kabar gembira itu boleh diwartakan. Sederhananya demikian. Ya. Pendasaran tentang sukacita dalam pewartaan sebagai lektor. Kitab suci dengan jelas mengisahkan keterlibatan kaum awam sejak awal mula terbentuknya gereja. Ada yang bawa kitab suci nggak? Bawa semua. Saya mau tanya begini, siapa pasangan paling muda pernikahan di sini? 5 tahun ke bawah? 1, 2, 3. 25 tahun ke bawah? Atau di atas 25 tahun? Ada? Ada. Ya sekitar 5. Saya mau tanya demikian. Salah satu barang rohani yang diberikan, diberkati oleh pastor ketika menikah adalah kitab suci ya. Kitab suci, salib, rosario, keluarga kudus. Saya mau tanya demikian. Apakah masih terbungkus rapi? Jawab dengan jujur. Masih. Ya Allah, ampuni kami. Itu jangan terbungkus rapi ya. Dibuka kitab sucinya, dibaca. Ya. Berarti ada kitab suci lain yang dibaca ya? Oke, bagus. Takutnya kan begini, kok nggak dibuka itu? Aduh, takut kotor, apa biar aja di situ terbungkus rapi. Tapi nggak ada kitab suci lain. Kalau ada kitab suci lain, oke, bagus. Kitab suci mana? Oh sebentar Romo, baru diangkat gini. Kitab suci yang dia. Udah berapa tahun pernikahan? Ya, hampir 20 tahun pernikahan. Itu 20 tahun masih terbungkus rapi kitab suci itu. Jadi kalau ada kitab suci lain, oke, saya sangat apresiasi dengan itu. Tapi kalau tidak ada kitab suci lain selain itu di rumah, buka itu. Jangan tersimpan terus dalam rapi di situ ya. Ya, sini. Kitab suci dengan jelas mengisahkan keterlibatan kaum awam sejak awal terbentuknya gereja. Ini kemudian sebenarnya, tapi saya klik tadi salah settingnya. Inti dari kisah Roma Filipi adalah awam diminta untuk membantu para rasul dalam karya pewartaan Injil. Anda juga diminta untuk terlibat membantu para gembala mewartakan karya pewartaan Injil. Nah, baru naik ke atas ini salah saya letakkan. Nah, menjadi lektor adalah juga sebuah panggilan untuk terlibat dalam karya pewartaan. Sehingga tidak hanya saya mau jadi lektor, saya oke, lektor, tidak kan? Tapi ada pembekalan, sungguh-sungguh dibekali, ya. Sungguh-sungguh dibekali, karena itu sebuah panggilan. Lain hal kalau kami ketika di kampung ya di Kalimantan Barat, lagi di Kalimantan Barat, saya pernah ke stasi, saya tidak mau sebutkan namanya, stasi, kemudian kita sementara misa ini ya misa, tapi dari luar begini, yang nonton Katolik, saya tanya, loh, bakal nggak masuk, nggak pastor, saya mau nonton misa katanya, Katolik loh, ya oke kalau kamu bukan Katolik yang bisa nonton, lah kamu pulang ke rumah tidur saja selesai. Awam diminta untuk ikut terlibat dalam karya pewartaan. Kalau kami di sana kan kayak masih kesulitan, dan orang dah saya katakan kayak masih kesulitan.
untuk pembekalan ini. Meskipun sebelum misa kami selalu minta mereka, oke, siapkan, kamu baca dulu ke depan, kamu belajar baca, bagaimana nanti yang mau kamu sampaikan. Jadi misa jam 8, jam 7 sudah kumpul di gereja. Katekesi dulu 1 jam. Kalau enggak nanti kan agak sulit. Karena setelah itu kita kunjungi mungkin 6 bulan kemudian udah lupa lagi. Tantangan tersendiri bagi kami yang tugas di Kalimantan. Tapi justru disitulah indahnya menjadi pastor, saya katakannya, bisa mengunjungi mereka, bersama-sama mereka. Ini ya, jangan lupa ini. Anda juga diminta untuk membantu dalam perbuatan itu. Penasaran kedua, kata lektor, saya kira Anda sudah memahami ini. Berasal dari bahasa Latin legere. Bahasa Latin kan agak, kebetulan mungkin ada yang pernah belajar bahasa Latin. Kata kerja tidak beraturan ini. Ini tidak beraturan. Irregular verbs dalam bahasa Inggris. Ini kan misalnya do, did, done. Kalau ini legere, lexi, lectus. Tapi artinya adalah membaca. Dalam perayaan liturgi, lektor menunjuk kepada seseorang yang bertugas membacakan Alkitab dalam ibadat atau misa. Tidak semua orang ke depan membaca Alkitab, kan? Tidak semua. Bayangkanlah maju 5 orang ke depan membaca bacaan pertama sampai begini. Kecuali kalau Mazmur mau dinyanyikan 5 suara, it's okay. Kalau sekarang mungkin agak sulit. Jarang, sudah jarang. Dalam perayaan liturgi, lektor menunjuk kepada seseorang yang bertugas. Kamu diberi kepercayaan untuk membacakan sabda itu. Lektor sebagai pelayan liturgi bukan hanya sebagai pembaca saja, namun bertugas untuk membawakan dan menyampaikan sabda Tuhan kepada umat beriman. Ya, betul. Oleh karena itu, lektor adalah juru bicara Allah. Bayangkan, Anda semua adalah juru bicara Allah. Karena Allah berkata-kata melalui kamu, melalui Anda semua yang sudah lektor ini. Juru bicaranya ini. Lektor adalah hamba Tuhan yang telah ditunjuk olehnya untuk menjalankan tugas penyampaian firman Tuhan dengan suara lantang dan suara hati yang penuh sukacita. Sukacita lagi-lagi, sukacita. Ini saya kira Anda sudah jadi membaca, memiliki pemahaman kitab suci. Selain itu persiapan batin dan berdoa itu penting. Ya. Dan saya kira Anda di sini kan tidak mendadak tugasnya. Saya kira mungkin bulan Oktober jadwalnya sudah keluar di September. Misalnya begitu. Sungguh-sungguh persiapan yang matang, ya. Tugas menjadi lektor merupakan salah satu sarana bagi umat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pelayanan liturgi, khususnya Ekaristi. Sebagai seorang lektor, umat diberi tugas untuk membaca kitab suci dalam perayaan liturgi. Ini berarti pula Anda menghadirkan Allah. Jangan lupa ya. Jadi misalnya, sejelek apapun saya, sejelek apapun saya, sependek apapun saya, seglowing apapun atau tidak glowing apapun muka saya, ketika saya membaca kitab suci dalam perayaan Ekaristi, saya menghadirkan Allah. Betapa berharganya Anda bahwa lewat tugas sebagai lektor, Anda menghadirkan Allah yang bersabda. Bukan untuk disombongkan, tidak. Tapi bagi saya, Anda boleh semakin percaya diri. Ternyata ini adalah rahmat Tuhan. Ya. Tinggal sedikit lagi. Seorang lektor perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik dalam praktis teknis. Saya kira Anda juga sudah mendapatkan ini dalam pembekalan. Saya hanya mengingatkan saja. Inilah tantangan kita bersama-sama. Tantangan dan panggilan seorang lektor adalah menghayati dan mencerminkan firman Tuhan itu dalam perilaku hidup sehari-hari.
kita sama-sama berjuang. Ya. Mungkin dikatakan, Romo ini pasti sudah menghayati semua. Dengan rendah hati kami mengatakan, belum tentu kami semua bisa hayati. Kita sama-sama berjuang. Tantangan terberat adalah ketika saya ditabiskan menjadi diakon, kalau tidak salah ada kata-kata demikian, ajarkanlah apa yang kamu bacakan dan lakukanlah apa yang kamu ajarkan. Kadang-kadang kita bisa pintar berkata-kata, agak sulit untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Tapi jangan berkecil hati, kita sama-sama berproses. Tuhan juga jatuh 3 kali, tetapi ia tetap bangkit. Ya. Tuhan jatuh, tetapi tetap bangkit untuk menyelesaikan tugas. Seorang lektor menghadirkan karya keselamatan Allah lewat bacaan dari kitab suci yang dibacakannya. Lektor membacakan dan bukan membaca. Ini yang saya kira perlu ditekankan nanti. Membacakan bukan membaca. Saya mengatakan berkali-kali ini karena memang sungguh sangat penting. Membacakan bukan membaca. Membaca berarti hanya untuk diri sendiri, tetapi membacakan bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi untuk umat, seluruh umat yang dilayaninya. Kira ini saya hanya mengingatkan saja hal-hal praktis sebagai lektor. Ada poin. Pertama adalah melakukan persiapan. Apapun itu, saya kira bukan hanya menjadi lektor, butuh persiapan. Persiapan batin. Kalau dikatakan juga kan, ya Pak Ucap pimpin doa, tidak mungkin langsung tidak. Dia juga mempersiapkan diri untuk berdoa. Persiapan itu sungguh-sungguh sangat. Hal yang kedua, intonasi. Saya kira Anda sudah diingatkan ini. Meskipun kami juga sering jatuh bangun dalam hal ini. Memahami tanda baca. Pernah mendengar gini, ada bacaan kitab suci. Banyak orang berbondong datang kepada Yesus. Itu tidak pernah dikatakan. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Itu saya dengar waktu saya masih di Batam. Banyak orang berbondong datang kepada Yesus. Kan sudah lain artinya. Siapa sih bondong itu? Berarti bondong itu orang. Jangan-jangan orang Batak pula gitu. Mati kita nanti. Ya. Banyak orang datang, banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Memahami tanda baca. Menumbuhkan rasa percaya diri. Saya masih ingat, saya tidak terlalu pintar, tapi ketika saya seminar menengah, saya ikut di final speech contest bahasa Inggris. Kemudian wali kelas saya adalah langsung guru bahasa Inggris, Suster Maristella. Kayak saya baru setengah orang, saya takut Suster, begini. Tidak apa-apa, kau maju ke depan. Anggap saja kami tidak ada. Pokoknya kamu ngomong, lepas, bebas. Oh ternyata bisa juga ya. Tapi ketika kita maju ke depan, kita sudah bayangkan, Tuhan, itu di sana duduk. Gak ada lagi duduk. Kita tidak bisa menguasai diri sendiri. Udah langsung gugup, yakinlah. Keringat juga sebesar biji jagung itu. Sapu tangan juga banyak, pasti panas. Ya kalau sapu tangan. Kalau kami laki-laki, kalau Anda seorang ibu mungkin bedak juga luntur. Maaf. Ini perlu menumbuhkan rasa percaya diri ini. Oleh karena itu, persiapan itu penting. Ya. Menguasai keadaan sekitar. Dan yang terakhir adalah perbanyak latihan. Dalam bahasa Latin dikatakan repetitio est mater scientiarum. Pengulangan adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Ulang. Makanya kan ada rema dalam bahasa dan versi rema atau juga doa Yesus yang bilang Yesus. Meditasi Kristen. Kami juga, bukan saya katakan dari setelah jadi pastor, bukan langsung bisa tidak. Latihan. Kadang tangan kurang gini, tepuk ini, ada terlalu angkat gini, semua itu. Ya.
Nah, ini harapan saya sih, harapan dan juga dari tim panitia, harapan dari kami, dari Anda semua panitia untuk kita. Semakin rajin membaca kitab suci. Kalau kita tidak rajin membaca kitab suci, padahal yang kau baca kitab suci juga sulit. Ya, saya katakan ini harus sebenarnya, harus semakin rajin membaca kitab suci dan mencintai kitab suci. Makanya saya tanya tadi itu kitab suci yang di rumah itu, kalau nggak ada kitab suci yang lain, oke, beli yang lain atau enggak buka saja itu, saya kira kitab suci yang dalam kotak itu. Nanti kenang-kenangan, ada kenang-kenangannya, dilihat saja begitu, kasih juga kitab sucinya. Kemudian ada patung keluarga kudus, kan kamu buat jadi tempat doa lah ya, buka di ruang doa. Nanti di dalam itu juga ada satu bruder kami di rumah, bruder Redem. Ada patung Maria di tiara. Kami kasih lampu, dia bilang gini, aduh kasihan Bunda Maria kepanasan. Dia matikan selalu lampu kalau malam. Dia nanti pun ada mengatakan, aduh kasihan Romo nanti, aduh bagaimana kita harus biar aja terbungkus rapi dengan baik. Kalau kau bikin jadi tempat doa, itu lebih baik. Bertanggung jawab dalam tugas. Karena ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka perkara-perkara besar akan dipercayakan kepadamu. Kebetulan saya dulu 7 tahun, 2009 masuk biara sampai 2016 ya, 7 tahun, saya selalu mengurus dapur. Saya tidak terlalu pintar memasak, tidak, tapi saya suka makan masalahnya. Jadi karyawan sudah masak, Frater cicip, saya nggak cicip, langsung makan. Cicip kan hanya sedikit saja gini, aduh gimana? Kalau kita cicip kan mungkin garamnya pas, tapi kalau dicampur dengan nasi mungkin kurang garamnya. Jadi langsung campur dengan nasi, langsung campur sayur dengan lauknya, pas. Misalnya, oh ini kurang ini, dari tambahkan teman, oh pas, udah kenyang kita. Bertanggung jawab. Ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka percaya perkara-perkara besar percayakan kepada. Yakinlah. Ya mungkin sekarang sebagai lektor, nanti anggota, nanti sebagai ketua. Dan saya tadi mengatakan demikian, saya bersyukur bahwa kelompok yang ikut pembekalan ini beraneka ragam dari segi umur. Artinya regenerasi lektor-lektris di Paroki Alam Sutra berjalan dengan baik. Saya boleh mengatakan demikian, karena kan bermacam-macam usia. Berkorban dengan tulus, dengan sukarela dan bukan paksaan. Ada satu lawak Batak mengatakan begini, tapi saya akan bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Indonesia kan agak kurang lucu sebenarnya. Misalnya begini, itulah kalau kerjaan aku, tapi kalau diajak makan tidak pernah diajak. Kalau tugas hari ini tugas aku, tapi kalau makan tidak pernah diajak. Misalnya demikian. Jangan lakukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita, dengan tulus, dengan ikhlas. Yakinlah Tuhan pasti akan membantu. Semakin bijaksana dan juga bijaksana, tidak hanya di sana, tetapi juga di sini. Ya, saleh. Melayani Tuhan dengan sukacita, kembali sukacita. Sukacita ini penting ya. Maka saya katakan, tidak mungkin kita bisa mewartakan Allah yang berbelas kasih, maha rahim, kalau muka kita cemburu terus. Sulit. Tapi ketika kita sukacita, ternyata sebagai lektor dia sungguh-sungguh bersukacita. Tahun depan kita berdoa semakin banyak orang yang ingin menjadi lektor dan juga ikut dalam pembekalan lektor. Amin. Jangan bilang gini, gak usah dulu Romo, nanti ada saingan kami. Jangan gitu ya. Harus jaminkan itu. Regenerasi berjalan. Tidak banyak lagi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerenaannya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Terkait dengan tadi ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai apa ini.
Saya lupa. Coba dibuka. Yang bukan 2 Korintus 9:7-8. Dalam pelbagai itulah Romo tidak hafal semua itu. Dalam pelbagai ini. Kebajikan. Dalam pelbagai kebajikan. Ya. Dalam pelbagai kebajikan. Masing-masing memberikan dengan tanpa paksaan, tetapi harus dengan sukacita. Ya. Ini slide terakhir dari saya minta kita berdiri. Ini salah satu doa. Memang begitu banyak doa Roh Kudus, tapi bagi saya ini sungguh-sungguh sangat berkesan. Bisa lihat semua ya. Baris pertama yang ada tanda ini diucapkan oleh laki-laki, ini nanti perempuan ya. Yang menjorok ke dalam perempuan, yang keluar itu laki-laki. Kita sama-sama. Berhembuslah dalam diriku ya Roh Kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus. Pikatlah hatiku ya Roh Kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Ini slide terakhir dari saya. Pas saya perhitungan 1/4 jam. Saya tadi kemarin latihan 1/4 jam pas kurang lebih. Jadi ini slide terakhir dari saya, doa yang sungguh-sungguh indah kepada Roh Kudus. Kamu juga bisa mendoakan ini sebelum tugas, ya. Agar Roh Kudus sungguh-sungguh berhembus dari setiap napasmu, apalagi ketika membacakan kitab suci. Dan terakhir, terima kasih, thank you, kami sudah mendengar. Terima kasih dari saya, pas 1/4 jam. Dan juga terima kasih untuk Anda yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya biasanya berbicara minta maafnya di akhir ya. Kemudian saya meminta maaf kalau mungkin bahan ini tidak terlalu sempurna untuk Anda. Dan memang Roh Kudus yang berkarya. Mengapa saya katakan demikian? Hari Kamis ya Bu ya, hari Kamis pagi memang tadi katakan penuh begitu banyak drama ya untuk rekoleksi sore ini, dan Tuhan sungguh berkarya. Hari Kamis jam 9.04 atau 45, kebetulan saya lagi kerja di kamar, kakaknya Bu Sisil atau adik ya, adiknya Bu Sisil, Ibu Yosefin, sahabat kami, telepon bilang gini, kamu sibuk? Oh enggak, saya bilang saya lagi santai. Oke, gini, telepon ya, boleh. Kemudian telepon, Romo, ada nanti kakak saya, Ibu Sisil dari Parokial Sutra akan menghubungi Romo, penting dan mendesak. Saya pikir, ada apa ini? Karena dalam pemahaman saya, kalau mendesak bagi seorang pastor adalah perminyakan. Itu tidak bisa kami tunda. Perminyakan, pengakuan dosa harus jalan. Jam berapa pun harus jalan. Itu 2 sakramen yang tidak bisa kami tunda. Oh iya Bu, baru Ibu Sisil mulai kontak saya. Ternyata memang Romo Hardi Jantan yang seyogianya mengisi dalam rekoleksi sore ini, tapi karena ibunda dari Romo Hardi Jantan dipanggil Tuhan, kesulitan mencari Romo. Saya katakan demikian oleh Tuhan. Kapan Bu? Hari Sabtu 24. Sekarang tanggal 22. 2 hari ya. Jadi kalau saya mengingatkan, Tuhan pasti akan menemui saya. Apa yang akan saya berikan begitu. Sehingga seperti ini dan semoga apa yang saya berikan juga semakin meneguhkan Anda, menguatkan Anda sebagai lektor-lektus. Kita bekerja sama dalam karya pewartaan ini, sehingga saya mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang lebih, tapi semuanya itu demi cinta kepada Allah dan juga kepada sesama yang Anda layani dalam pelayanan hari
Kristi. Terima kasih. Terima kasih Romo. Artinya kelompok saja mendengarkan. Apa sih yang sudah jadi lektor ya, yang mungkin bisa bercerita apa sih kesan yang Anda dapatkan sebagai seorang lektor, supaya kami yang mau jadi lektor ini juga semakin terpacu ya kesan. Kemudian yang mau dilantik jadi lektor ini, apa sih harapanmu sebagai seorang lektor nanti? Dari kesan dan harapan, kamu pasti punya komitmen. Ya, komitmen saya ini yang mau saya raih, ini yang mau saya wujudkan sebagai seorang lektor. Jadi tidak hanya dilantik, selesai. Dengan mungkin makan bersama, mungkin ya, mungkin ada gatheringnya, mungkin makan bersama, selesai, sudah selesai. Apa komitmen Anda? Apa komitmen kita? Ya, kesan Anda yang sudah pernah menjadi lektor, harapan apa sih yang ingin Anda harapkan sebagai lektor? Ya bukan begini, kamu yang saya harapkan ini, misalnya Anda masih jomblo ya, bukan single. Kalau Romo single karena sudah memilih, kalau jomblo nasib. Ya, single karena memilih sendiri. Dan harapan saya Romo sudah jadi lektor, coba menikah, bukan ya. Artinya harapan Anda sebagai lektor, sebagai pewarta firman itu apa? Semua misalnya harapan saya semoga kehidupan rohani saya semakin membaik. Nah, apa nanti harapan Anda? Dan komitmen yang ingin Anda capai sebagai seorang lektor itu apa? Dan ditulis di post-it ya? Saya juga baru tahu di post-it. Nanti ditulis di post-it ini ya. Di kertas manila ya, ditempel di kertas manila. Ditempel di kertas manila nanti gitu. Ya. Dan ini kita tidak lama karena sudah jam 5:30 kurang 10. Ini paling tidak 20 menit dah gitu. 20 menit aja. Nanti closing statement dari saya 17.40. Ya. 17.40, kemudian 6 kurang seperempat kita siap-siap untuk perayaan Ekaristi. Jam 6 nanti, jam 6 atau jam 6.05, jam 6.10 paling lama kita akan merayakan Ekaristi hari Minggu di sini bersama dengan saya. Tanpa memperpanjang waktu, saya berikan waktu ini untuk Anda dan Anda betul-betul berbagi kasih satu sama lain. Terima kasih, selamat sore. Pertama, terima kasih untuk kesetiaan Anda berproses. Dari pembekalan pertama, dari semua prosesnya lah, perkenalan sampai pada koleksi pada hari ini. Salut buat Anda atas kemauan dan juga kesediaan Anda untuk menjadi perpanjangan tangan kami, para gembala, untuk kesediaan Anda membantu para imam di Paroki Alam Sutra untuk mau menjadi lektor. Itu yang pertama. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Anda. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, terima kasih juga untuk kesempatan pada sore hari ini. Kita boleh bersama-sama berbagi kisah. Saya juga dikuatkan dan semoga Anda dikuatkan juga lewat pertemuan rekoleksi pada sore hari ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sama seperti yang tadi saya katakan dalam sharing, dalam materi yang saya berikan itu, sebagai seorang lektor, pewarta kabar gembira, kita boleh mewartakan kabar gembira kalau kita berelasi erat dengan kabar gembira itu. Kita boleh menjadi lektor yang baik kalau kita juga mau berelasi yang erat dengan kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pasti semua orang mau tumbuh, apalagi bertumbuh dalam iman. Kemudian sebagai seorang lektor, Anda sungguh-sungguh istimewa.
karena Anda boleh menjadi juru bicara Tuhan untuk menghadirkan Allah lewat kitab suci yang Anda bacakan. Kemudian yang terakhir dari saya, selamat melayani sebagai seorang lektor. Selamat mempersiapkan diri untuk pelantikan menjadi seorang lektor lektris tanggal 8 Oktober nanti. Dan selamat Anda bersedia untuk meninggalkan segala kesibukan dan untuk mau terlibat dalam tugas ini. Yakinlah bahwa apapun yang kita lakukan dengan sukacita, dengan kerendahan dan kerelaan hati, Tuhan pasti akan membalasnya berlipat ganda. Terima kasih dan selamat untuk kita semua. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, tentunya